Ya, tadi saya sudah menyimak sebenarnya saya belajar banyak dari pembicara sebelumnya. Uh, Beberapa hal memang relevan banget ya untuk kita bisa dapatkan, terutama dari kawan-kawan di Japelidi ya, riset-risetnya. Saya juga sudah baca dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan membangun pemahaman masyarakat tentang hoax di isu COVID ini. Kita tuh butuh butuh banget nih Mbak Yun, Mbak Lestari, teman-teman semua, kita butuh sekali ada gerakan yang masif yang dari akademisi, juga teman-teman dari mahasiswa, untuk kemudian kita bicara hal yang krusial. Ini sebelum saya masuk ke paparan ya, dan paparan saya terpendek aja 15 menit supaya kita bisa diskusi. Tapi kita lagi menghadapi masalah yang urgent sekarang. Yang urgent itu yang mendesak itu adalah soal vaksin. Jadi ternyata tidak semua, kalau kita ingin ngomongin vaksin atau imunisasi, kita jangan berkiblat pada orang-orang yang di kota besar, karena mereka sudah paham, relatif sudah lebih paham tentang manfaatnya vaksin dan imunisasi dan seterusnya. Tetapi terkait dengan COVID-19 ini, pertama, ini vaksinnya itu kan belum ada. Yang ada adalah kandidat vaksin. Ini kita ngomong ini dulu ya, ini pengantar nih. Yang ada adalah kandidat vaksin. Kandidat vaksinnya itu ada beberapa yang memang sudah digadang-gadang untuk akan menjadi prioritas diimplementasikan di Indonesia. Dari sekian banyak vaksin itu ada 9 yang sudah masuk ke tahap-tahap akhir untuk uji klinis, yang 2 sudah cukup cukup namanya udah cukup kita kenal, kayak yang Sinovac, satu lagi yang dari Sinopharm dan segala macam lah. Jadi ada 2 atau 3 kandidat vaksin yang perlu ini ngomongin agenda dulu ya, yang perlu dibantu oleh kawan-kawan, walaupun kita ilmunya komunikasi, walaupun ilmunya bukan kesehatan, tetapi orang kesehatan ini butuh sekali orang komunikasi. Makanya ada istilah komunikasi kesehatan. Kalau di Kementerian Kesehatan adalah Promkes, ada promosi kesehatan. Itu bukan bicara orang kesehatan, tapi orang-orang PR yang mau dikomunikasi, atau di PR yang perlu dikomunikasi di kesehatan, ataupun orang komunikasi yang perlu di kesehatan. Jadi gini, vaksin ini nanti kalau tersedia, kalaupun bisa tersedia di bulan Desember, karena kan harus uji klinis dan segala macam, itu pertama bukan vaksin serentak. Jadi itu bukan vaksin yang serentak, itu vaksin yang bertahap. Bertahap itu berarti ada skala prioritas. Nah, kalau skala prioritasnya kita tidak pahami, tidak dikomunikasikan sejak awal, itu yang terjadi adalah kontroversi. Nanti akan dianggap pilih kasih. Otoritas akan pilih kasih, yang nggak mampu versus yang mampu, yang pejabat bukan pejabat, segala macam. Padahal skala prioritasnya bukan itu. Ada skala prioritas yang siapa yang garda terdepan, misalnya tenaga kesehatan. Nah, tenaga kesehatan itulah yang nanti kemudian dilanjutkan dengan siapa yang ada di garda terdepan untuk itu. Itu ada skala prioritas. Yang kedua, karena vaksinnya beragam, ini ngomongin bahan dulu, karena vaksinnya beragam, ada yang dari produsen A, ada produsen B. Sama-sama vaksin COVID, tetapi tingkat kemujarabannya berbeda. Karena ini kan beda produsen, beda pendekatan, dan begitu sudah disahkan, itu kan ada yang mungkin ini omong secara teknologinya ya, ada yang harus 2 kali disuntik, ada yang 3 kali disuntik, ada yang berkala 6 bulan, itu tergantung produsen vaksinnya. Kalau itu yang terjadi, dan kalau tidak dikomunikasikan, nanti orang berpikir, yang vaksin ini, saya nggak mau kok divaksin yang ini, saya mau yang itu segala macam. Akhirnya nanti terjadi penolakan dan segala macam, rame lagi. Nanti ada orang akhirnya yang nggak mau lagi debat yang nggak penting, halal haram misalnya, padahal itu sudah ada fatwa keluar halal haram, nanti rame lagi. Ada rame lagi misalnya, saya nggak mau kalau vaksin yang sana, saya mau yang ini, karena itu kan nanti di plot ya, masyarakat mana kebetulan jatah vaksinnya yang ini, dengan treatment yang beda-beda. Nah, ini baru ngomongin vaksin, jadi tolong bener, ini saya titip pesan
sebagai komite KPCPEN, sebelum nanti saya share, soal vaksin ini sudah bisa kita komunikasikan jauh-jauh hari. Kalau teman-teman yang bergerak di komunikasi tidak membantu, menyampaikan, maka sampai jika terjadi penolakan-penolakan ataupun bahkan perebutan akses ke vaksin, yang terjadi adalah kekacauan. Kemudian nanti justru harapan untuk bisa vaksin ini kan bertahap, pelan-pelan sampai kemudian semua pihak kemudian bisa tervaksin. Itu kan prosesnya bisa bertahun, nggak ada langsung vaksin sekian langsung beres dalam 1 tahun 2 tahun. Nah kalau itu terjadi penolakan itu akan jadi ya nggak selesai COVID-19. Jadi ini key message-nya dulu, key message-nya karena tadi terkait dengan COVID-19 dan kondisi sekarang. Key message-nya adalah adanya vaksin itu satu hal. Tapi mengkomunikasikan tentang vaksin itu perlu orang komunikasi. Itu ya. Jadi ini benar-benar minta tolong banget ini kawan-kawan. Misalnya kita apakah nanti melakukan penelitian persepsi tentang vaksin misalnya kerjasama dengan Kementerian Kesehatan ataupun fakultas yang terkait kesehatan. Yuk join bareng yuk kita persepsi tentang vaksin kayak gimana. Nah ini ajakan bersama sebenarnya. Kalau secara teknis nanti kita bisa pelajari untuk mencari tentang hoax atau bukan. Di sini nanti ada kawan-kawan juga yang bisa siap support. Ini kalau mau kontak ada di email di atas, kalau nanti ada WA juga. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi. Saya di ICT Watch bareng kawan-kawan, kita geraknya di literasi digital dan kebetulan sekarang lagi diminta bantu untuk memperkuat di yang terkait dengan penanganan COVID-19 di komunikasinya. Jadi saya sangat senang banget kalau memang ada teman-teman dari komunikasi yang bisa berkolaborasi di soal komunikasi. Kalau soal kesehatan biarlah ada pakarnya. Kalau soal penanganan teknis lainnya ada, tapi kalau soal komunikasi barangkali kita bisa bareng ya, duduk bareng. Salah satu yang kita hadapi di kondisi saat ini adalah disinformasi atau misinformasi. Ini sebenarnya si bosnya WHO sudah ngomong dia bahwa yang kita hadapi itu selain virusnya sendiri, yang kita hadapi juga terkait dengan disinformasi terkait COVID. Ya ini kita cuma gambaran awal. UNESCO sudah membagi 3 hal. Kalau kita ngomongin hoax, sebenarnya ada 3 hal. Ada disinformasi, ada misinformasi, ada malinformasi. Kalau malinformasi itu yang sebelah kanan, ya itu base-nya on reality. Jadi memang faktanya ada, tetapi kemudian dikilik-kilik, dipotong-potong, kemudian dibikin untuk jadi konflik. Misalnya orang yang suka motong-motong YouTube misalnya, orang lagi pidato lengkap tapi dipotong sebagian lalu dibikin sesuatu yang seolah-olah tidak pada konteksnya. Kita tahulah kasus siapa tuh Ahok misalnya, itu kan dipotong itu. Jadi base-nya on reality tapi kemudian dipakai untuk menimbulkan konflik. Kalau misinformasi itu lebih kepada sebenarnya orangnya nggak niatnya jahat, tetapi memang dia nggak ngerti aja. Misalnya dia nyebarin informasi karena dia khawatir, benar nggak sih vaksin itu justru mengakibatkan orang menjadi autis misalnya kayak gitu. Nah dia menyebarkan itu, niatnya nggak jahat, tapi yang kemudian terjadi adalah itu menyebar dan membuat orang menjadi takut. Tapi dia tidak dalam rangka membuat jahat. Sedangkan disinformasi ini memang berita yang dibuat-buat, dikarang-karang dengan tujuan untuk membuat ketakutan, kekhawatiran. Data per 4 Oktober menurut Kementerian Kominfo itu ada 1.100 hoax lokal terhitung sejak Januari. Berarti kalau dihitung-hitung per hari itu ada 5 hoax lokal yang dibuat hanya tentang corona, hanya tentang COVID. Datanya bisa saya kirimkan, itu ada 1.100-an page, sekian puluh mega itu kalau mau boleh, kalau betah baca hoax ya. Dari Januari sampai sekarang itu ada 1.100 hoax lokal tentang corona. Salah satunya yang saya kutip tuh yang nomor 681 dari 1.100 itu.
COVID-19 sengaja dimasukkan ke tubuh masyarakat lewat rapid test. Itu kalau dipercaya sama orang, orang nggak mau rapid test, orang nggak mau jadi kontak tracing nanti untuk nyari siapa yang tertular atau OTG dan segala macam akan menjadi bermasalah. Dan masih banyak lagi, siap-siap nanti vaksin. Itu hoaxnya akan, waduh, nggak keruan nih, vaksin menyebabkan ini, vaksin menyebabkan itu. Jadi sepakat bahwa musuh kita untuk melawan COVID-19, yang kesehatan dengan ilmu kesehatannya, yang statistik dengan ilmu statistiknya, yang pemerintah dengan otoritasnya, tapi komunikasi, orang-orang komunikasi kita ini nggak ada cara lain, kita harus melawannya dengan cara komunikasi. Mengapa hoax ini menjadi sangat-sangat nggak keruan? Karena memang ini MIT udah pernah membuat risetnya, ini riset tahun 2 tahun yang lalu, ini saya ambil dari risetnya MIT tahun 2018. MIT sudah mengukur, dia mencoba mengukur, dan dia mengatakan pada intinya gini, bahasa gampangnya, bahwa untuk mencapai orang yang sama dengan kedalaman yang sama, informasi yang benar itu butuh 20 kali lebih effortnya lebih tinggi, lebih besar daripada berita hoaknya. Jadi artinya apa? Ini kan dihitung-hitung nih gini. Begitu ada berita hoak tersebar, misalnya sekarang jam 5 gitu ya, kita nyebar berita hoak jam 5. Ya, ingat sehari ada 5 hoax nih. Udah ada jadwalnya kurang lebih gitu ya. Misalnya jam 5 sore kita sebar 1 hoax. Itu akan kan nyebarkan 1 ke 2 orang, 2 orang ke 4, 4 ke 8, terus begitu kan. Itu ada kayak multi level marketing gitu. Nah, untuk kemudian kita mengklarifikasi, untuk mencapai jumlah orang yang sama, itu bisa berkali lipat ininya. Apa namanya? Effortnya. Kalau tadi misalnya untuk mencapai, anggaplah dari jam 5, ini hitung-hitungan ngasal doang ya, dari jam 5 sore kita sebarkan hoaxnya sampai ke 1.000 orang cukup dengan 1 jam. 1.000 orang nih. Terus kemudian kita ingin mengklarifikasi, untuk mencapai 1.000 orang yang sama, itu nggak akan cukup 1 jam. Itu bisa mungkin 7 jam, bisa 10 jam. Dan bisa juga nggak sampai 1.000 juga. Mungkin cuma setengahnya misalnya. Kenapa MIT melakukan penelitian itu? Karena dia mengatakan, karena begitu ada berita hoax, hoax itu kan dibuat punya clickbait kan. Jadi kalau kita judulnya yang sangat fenomenal, judulnya sangat bombastis, orang akan ngeklik, akan nyebar. Karena yang disentuh adalah emosionalnya. Tapi begitu ada, kemudian kita sebar nih, kita sebar ke WhatsApp keluarga dan segala macam. Harapannya supaya keluarga itu menjadi lebih waspada. Ternyata ada klarifikasinya. Sejam kemudian, belum tentu orang yang nyebar hoax tadi, si yang nggak sengaja nyebarin hoax tadi, itu akan memforward klarifikasinya. Dia cuma melihat, oh iya ternyata hoax, ya udah. Dia nggak akan ikut menyebarkan. Jadi kesetop tuh jaringannya dia. Bisa juga karena malu. Wah, gue tadi kayaknya hoax, udah diemin aja toh. Jadi apa yang terjadi? Berita hoax itu selalu selangkah ke depan. Nah, itu yang gimana caranya supaya nggak selangkah ke depan? Nggak ada cara lain, adalah masyarakat yang dipinterin. Jadi kawan-kawan peneliti di Unair, di LSPR, di Japelidi, kalau kita harus juga yang di pemerintah, yang di otoritas ya, yang di teman-teman di ICT Watch, di Siberkreasi, yang di komite maupun di Satgas, kalau kita ada berita kemudian di counter, ada berita di counter, habis energi kita. Dia cuma mukul sekali, dia bisa 100 orang misalnya. Tapi kita mukul sekali, paling cuma dapat 10 orang. Untuk bisa 100 orang, kita harus mukulnya 10 kali. Habis energi kita, nggak akan kekejar. Jadi yang bisa dilakukan adalah membuat, dalam tanda kutip, vaksinasi, dalam tanda kutip ya, vaksinasi terhadap hoax ini. Jadi orang akan tetap terpapar hoax, tapi dia langsung, ini mah gue udah tahu nih hoax, ini gue udah tahu nih nyari kemana. Nyari kemana? Ya itu tadi, nyari ke situs Mavindo misalnya, nyari situs COVID-19 Go.id. Jadi itu yang harus didorong. Karena kita nggak mungkin terus-menerus ke mengcounter. Ini saya beberapa konsep yang bisa kita tawarkan di sini. Ada media literasi, bicara tentang bagaimana orang pakai media dan segala macam. Tentu kawan-kawan peneliti dan teman-teman akademisi lebih paham tentang critical
penggunaan media secara kritikal ya, untuk kemudian tidak menelan mentah-mentah informasi yang ada. Kemudian ada social learning di situ. Konsep social learning ini adalah bicara social behavior. Jadi kalau orang saya yang berperilaku X, kemudian komunitas saya atau sekeliling saya berperilaku Y, maka saya akan belajar untuk kemudian berperilaku Y. Jadi ada proses gimana perilaku saya atau attitude saya akan mengikuti pada apa yang terjadi di sekeliling saya. Itu konsep social learning. Sebenarnya juga konsepnya di ilmu komunikasi juga. Lalu ada konsep difusi inovasi, nanti akan saya jelaskan juga kaitannya apa. Difusi inovasi ini sebenarnya adalah bagaimana suatu teknologi itu bisa menyebar kemudian diadopsi oleh banyak orang. Jadi kalau ada teknologi yang kemudian ternyata dibuat tapi orangnya susah untuk mengakses atau susah untuk menggunakan, itu inovasinya dianggap tidak bagus. Tapi kalau ada inovasi yang dibuat kemudian orang kemudian segera menyerap, pakai dan segala macam, itu bagus. Makanya saya selalu tekankan kalau bikin produk, pastikan orang bisa pakai tanpa diajarin. Atau kalau diajarin minim aja, nggak usah banyak-banyak diajarin, tapi dia langsung bisa. Nah, mengapa saya kaitkan 3 tadi, media literasi, social learning, sama difusi inovasi? Urusannya sama ini. Bapak, Ibu, kawan-kawan semua. Nggak bisa bertahan, maksudnya waktunya udah aku lewatin 10 menit, tapi dia nggak bisa rata. Nggak apa-apa loh, yang penting ini banyak tutup ya. Ini saya lanjut, boleh? Ini saya lanjut ya. Cuci rambut dulu, Nak. Gimana, Mbak? Ini saya lanjut ya, Mbak. Jen. Oh ya, oke. Oke, ini saya lanjutkan ya. Jadi ada 3 hal, 3 punches, ada 3 hal yang tadi saya sudah bicara media literasi, social learning, sama innovation diffusion. Bagaimana kita bisa melawan COVID-19 secara ilmu komunikasi dan tadi baurannya? Pertama adalah tentang fighting the hoax. Kita perlu media literasi, ya kan? Media literasi itu seperti inilah, bagaimana orang diajarin untuk kemudian lebih kritis, lebih mau mencari informasi, jangan langsung percaya dan seterusnya. Kenapa ini penting? Karena kalau kita yang terjadi adalah heavy dose of verification. Ada hoax kemudian diverifikasi, ada hoax kemudian diverifikasi. Yang lama-lama yang terjadi adalah people overwhelmed. Orang akan capek, kemudian ignore. Misalnya ada hoax, wah ini hoax nih, gue percaya. Misalnya kan gara-gara nama hoax kan, kemudian dia akan lihat, oh ternyata bukan kata pemerintah, oke. Ada hoax lagi, bukan. Bolak-balik begitu, lama-lama orang akan overwhelmed, akan aduh capek deh, terserah deh, mau hoax mau bukan, mau pemerintah ngomong apa enggak, gue nggak peduli, then ignore. Kalau sudah ignore, mau dikasih nasihat apapun bahkan yang benar, orang udah nggak akan peduli. Ini yang pertama. Kemudian showing the way, social learning. Social learning adalah misalnya pakai masker, ya. Kita pakai masker, kemudian orang akan lihat, oh ternyata sekarang banyak nih orang pakai masker di jalan-jalan. Akhirnya kita pakai masker juga karena kita pakai itu. Dan showing the way adalah kayak pejabat atau KOL atau bapak ibu dosen supaya mahasiswanya mengikuti. Ya harus tertib juga dong pakai masker. Misalnya bikin webinar, ini message saya itu tips, pakai webinar, pakai masker, lalu sampaikan begini, karena ini kita mengikuti protokol kesehatan, atau karena saya sendiri di ruangan, atau apa, maka saya izin buka masker. Nah biasanya kalau di webinar saya melakukan begitu, kalau sekarang tadi kebetulan saya sudah buka masker karena tadi kameranya saya matiin. Ataupun di rapat-rapat, pastikan dulu pakai buka masker lalu izin. Karena ini sudah protokol kesehatan, kita udah jaga jarak dan segala macam, maka izin saya buka masker. Maka akan ada social learning yang terjadi. Tetapi, itu bagus ya, tetapi yang terjadi adalah, itu jalankan, namun yang kerap terjadi adalah fast-paced environment. Jadi perubahannya itu cepat sekali soal COVID ini. Misalnya, kita dulu nggak masalah pakai masker scuba. Kemudian sekarang nggak boleh. Yang dulu boleh pakai masker scuba di KRL, sekarang nggak boleh. Yang dulu boleh, sekarang nggak boleh. Yang dulu nggak boleh, sekarang boleh. Dulu di ruangan yang penting pakai masker, oke. Sekarang di ruangan pakai masker itu berisiko juga, maka harus ventilasi harus dibuka. Riset tentang COVID itu terus bergerak soal kesehatan. Lama-lama masyarakat kalau nggak diajak sabar, dia akan get lost. Jadi yang benar yang mana sih?
Jadi kebenaran pada saat tertentu, bulan lalu, belum tentu benar yang sekarang. Lama-lama orang akan distrust. Nah, yang ketiga adalah forcing the tools. Ini yang menarik. Bagaimana caranya? Inovasi difusi adalah gimana kita anggap teknologi kesehatan tadi, cuci tangan pakai sabun, pakai masker, jaga jarak, itu sebagai trendsetter supaya orang mau memakai. Ini saya kasih contoh, saya skip aja dulu, ya, langsung ke sini. Masker, kalau maskernya masker triple, nggak trendy, orang males sekarang. Tetapi sekarang masker dibuat sebagai suatu yang tren. Ini bicara soal ini tadi, sebagai social innovation, difusi inovasi. Bagaimana kita membuat misalnya masker itu sebagai suatu yang tren. Jadi Bapak Ibu, mungkin saya nggak tahu, tapi konsepnya adalah apakah kita bisa mengkomunikasikan, membuat tools komunikasi yang namanya pakai masker atau hand sanitizer, jaga jarak itu sebagai suatu yang tren, supaya orang kemudian mengikut sebagai suatu model. Ketimbang kesehatan. Kalau kesehatan orang nggak peduli lama-lama. Nggak apa-apalah, gue nggak pakai masker gitu. Capek. Tapi kalau itu sebagai suatu tren, ini mungkin dikomunikasikannya jadi beda. Itu mungkin slide-slide terakhir saya. Mohon tolong disampaikan juga, kalau mau cari informasi tentang COVID ada di covid19.go.id, lalu ada beberapa media sosial yang bisa di follow. Di ICT Award juga kita bikin di belajar.ictaward.id, kita bikin kelas-kelas belajar yang ada sertifikatnya, e-digital, e-sertifikat, bisa soal jualan online tadi, itu ada, itu gratis. Jadi tadi pas di awal kita ngobrol-ngobrol kan ada soal UMKM ya. Silakan diarahkan ke situ, gratis, materinya ada sertifikatnya, ada tentang literasi digital, tentang tata kelola siber. Terakhir, saya kembalikan ke moderator, saya hanya titip, tolong benar patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, karena rasanya seperti menjadi Iron Man. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.